Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Zoom meeting. Yang saya hormati Pak Muji Santosa, selaku leader dari Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati juga Pak Mulis Isnaini, dan rekan-rekan dari manajemen Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati dan saya banggakan, narasumber kita hari ini, Ibu Siti Rahayu. Beliau adalah fungsional penyuluh ahli media Kanwil DJP Provinsi Jawa Timur. Salam kenal Ibu, dan salam sehat selalu. Dan tentunya buat rekan-rekan semua peserta meeting kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, kembali lagi ke acara webinar Muji Santosa Training and Consulting. Dengan tema kita hari ini adalah pengenaan PPN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, tema kita hari ini tentu saja menarik untuk dibahas karena pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan Undang-Undang HPP pada akhir tahun 2021 kemarin, dan tentunya akan berdampak pada pengenaan PPN dalam pengadaan pemerintah. Apa dan bagaimana prosesnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita hari ini. Baik Bapak Ibu, terkhusus bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suhendra dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dipercaya memandu acara ini. Saya ulangi kembali bahwa tata tertib pelaksanaan kita hari ini, bahwa pelaksanaan workshop kita hari ini dilaksanakan kurang lebih 90 menit Bapak Ibu, dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama pemaparan oleh narasumber dengan durasi waktu 45 menit, dan sesi kedua tanya jawab dengan durasi waktu 45 menit juga. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan klik raise hand dan akan diberikan kesempatan oleh saya bertanya secara berurutan. Jika ada pertanyaan melalui chat Zoom, akan kami bacakan kemudian. Yang kami prioritaskan dulu adalah pertanyaan melalui raise hand, Bapak Ibu. Bagi peserta yang menginginkan sertifikat, nah tentunya bagi pejuang-pejuang angka kredit, silakan isi presensi kehadiran. Presensi kehadiran ini sekaligus post-test Bapak Ibu, dan hanya peserta yang mengisi post-test yang berhak memperoleh sertifikat. Harap diperhatikan Bapak Ibu bahwa pengisian sertifikat nanti itu diperoleh dari pengisian identitas Bapak Ibu yang Bapak Ibu tulis pada saat post-test. Jadi pihak penyelenggara dalam hal ini tidak menerima komplain Bapak Ibu apabila terdapat kesalahan identitas dalam sertifikat online nantinya. Sedangkan link post-test akan dikirimkan ke kolom chat setelah pemateri selesai memaparkan materi, dan akan ditutup 10 menit setelah acara ini selesai. Sertifikat sendiri dapat diakses atau di-download paling cepat 2 kali 24 jam. Setelah acara ini selesai, link akan dibagi ke WA Group, sedangkan link video dapat diakses kembali di YouTube MS Training and Consulting. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar apa yang kita laksanakan hari ini tentunya bisa bermanfaat dan tentunya dapat pula bernilai ibadah bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan yang hormat ke Ibu narasumber untuk memaparkan materi kurang lebih 45 menit, Ibu. Waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Mas Suhendra, Pak Suhendra ya, salam kenal. Yang terhormat saya sapa dulu, yang terhormat Bapak Muji Santoso selaku leader dari Muji Santoso Training and Consultant, kemudian
Bapak Muklis Isnaini dan tim dari manajemen ya, Muji Santoso Training and Konsultan. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu peserta Zoom meeting kali ini. Terima kasih atas kepercayaannya pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Rahayu, tadi disebut ya Bu Yayu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami banggakan, senang sekali lah mendapat kesempatan bergabung pertama kali di sini. Agak grogi juga ini Mas Hendra. Baik ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Suhendra tadi, kita akan memberikan sharing session sebenarnya, bukan pemaparan langsung ya, bukan kita sharing session aja, karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian kan sudah, saya yakin sudah ahli gitu ya di bidang pengadaan. Kemudian tetapi memang seperti yang disebutkan Pak Suhendra tadi, ada peraturan atau undang-undang HPP yang baru disahkan ya, ditetapkan oleh pemerintah akhir tahun lalu, tepatnya 29 Oktober 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi nanti akan saya bagi menjadi dua, sebenarnya sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Muji kemarin adalah yang pertama mengenai PMK 231. Nah, PMK 231 ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, sebenarnya PMK 231 ini tahun 2019 mengenai kewajiban perpajakan instansi pemerintah. Nanti kami akan highlight sebentar gitu ya, apa itu kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah. Kemudian yang kedua mengenai PPN terutama terkait dengan undang-undang HPP yang baru diresmikan. Izin share screen ya Pak Suhendra dan Bapak Ibu sekalian. Bentar. Oke, sebentar. Sebentar kok. Kembali. Oke. Sudah keluar ya? Belum? Sebentar. Oke. Sudah keluar ya? Iya Bu, udah nampak Bu. Tinggal ininya aja dikecilin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenaan PPN pada pengadaan pemerintah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rahayu ya. Ini saya penyuluh pajak ahli madya di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3. Jadi mungkin Bapak Ibu ketahui di Jawa Timur, Kanwil Jawa Timur itu ada 3 sebenarnya, ada Jawa Timur 1, 2, 3. Kanwil Jawa Timur 1 ada di Surabaya, Jawa Timur 2 Sidoarjo, dan Jawa Timur 3 ada di Malang. Kalau pengalaman sih saya selain sebagai AR dulu sempat menjadi kepala seksi di Banyuwangi, kemudian Probolinggo, Tegalsari, Surabaya Tegalsari, dan di Malang nih di Jawa Timur 3. Alhamdulillah masih di seputaran Malang, Jawa Timur saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, materi dibagi menjadi 2, yaitu mengenai PMK 231 tahun 2019, mengenai kewajiban perpajakan dari instansi pemerintah. Nah, di sini akan saya
lanjutkan dengan dasar hukumnya. Jadi di situ ada berdasarkan Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN. Jadi nanti untuk PPN itu khusus ada mengenai pasal 16 ayat 2, tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN oleh pemungut PPN. Jadi ini nanti kita akan fokus di Undang-Undang PPN-nya. Lanjut, latar belakang adanya PMK 231 itu sebenarnya adalah kondisi database master file NPWP bendahara pemerintah. Jadi seperti yang kita ketahui sebenarnya awalnya itu bendahara pemerintah itu NPWP-nya itu nggak teratur. Jadi satu instansi pemerintah itu ada beberapa NPWP, ada kadang-kadang ganti bendahara juga buat NPWP baru. Nah, seperti itu akhirnya master file-nya DJP itu diperbaiki lagi dengan satu instansi pemerintah itu satu NPWP. Nah, di sini kemudian dibenahilah jumlah satker yang ada di Direktorat Jenderal Pembendaharaan itu contohnya ada 36 lebih, kemudian di DJPK ada 29.500, kemudian ada di desa itu 74.953. Nah, ini kemudian diperbarui karena totalnya sebenarnya cuma 140 lebih, itu di master file Direktorat Jenderal Pajak ada 400.000. Nah, ini latar belakang akhirnya kemudian bendahara NPWP bendahara pemerintah itu kemudian dieskalasi, kemudian dijadikan NPWP instansi pemerintah, sehingga nanti akan mencerminkan berapa sih sebenarnya instansi pemerintah yang ada di Indonesia ini gitu ya. Jadi dari 400.000 itu sebenarnya yang ada cuma 140 ribuan. Nah, lanjut. Nah, ini lanjut mengenai ketentuan formal itu adalah syarat formal NPWP dan PKP. Kemudian ada tata cara dan jangka waktu penyetoran. Kemudian ada tata cara dan jangka waktu pelaporan. Nah, ini yang memenuhi syarat ketentuan formalnya. Sedangkan ketentuan material itu adalah kewajiban pemotongan pemungutan PPH atas belanja pemerintah. Kemudian yang kedua ada kewajiban pemungutan PPN atas belanja pemerintah. Selanjutnya ketiga adalah kewajiban pemungutan PPN atas pendapatan pemerintah. Ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, instansi pemerintah itu apa? Ini adalah instansi pemerintah merupakan instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Di sini ada 3, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Lanjut. Nah, kewajibannya apa instansi pemerintah? Mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP di wilayah kerjanya. Nah, siapa yang mendaftar? Itu ada kepala instansi pemerintah pusat atau kepala instansi pemerintah daerah atau kepala desa. Nah, NPWP ini nantinya digunakan oleh penguasa anggaran, KPA, atau PPSBM, atau bendahara, atau KUR keuangan. Jadi dipakai semua. Dan ini satu NPWP di tempat kedudukan, tidak terdapat NPWP cabang. Nah, instansi pemerintah ini apabila melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kecuali pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi selain punya NPWP, instansi pemerintah tertentu yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP ini wajib untuk mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak apabila omsetnya di atas 4,8 miliar. Nah, ini ketentuan lain mengenai permohonan dan penghapusan NPWP, lanjut saja. Nah, kewajiban dari instansi pemerintah ini apa gitu? Yang pertama adalah kewajiban di bidang PPH. Wajib memotong, memungut atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan. Ini ada PPH pasal 4 ayat 2, pasal 15, PPH 21, PPH pasal 23, PPH pasal 22, dan PPH pasal 26. Nah, ini nanti harus dibuatkan bukti pemotongan dan pemungutan.
Ini sekedar untuk diketahui ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, untuk PPN sendiri, nah pembahasan kita fokus memang pada PPN atas pengadaan. Nah, di sini kewajiban PPN atas belanja. Yang pertama, apabila belanja itu dilakukan terhadap kepada PKP rekanan, gitu ya, PKP rekanan. Jadi instansi pemerintah yang melakukan belanja, melakukan kewajiban belanja ini nanti kan PKP rekanan akan menyerahkan barang kepada instansi pemerintah. Di sini nanti instansi pemerintah akan atau berkewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas PPN. Nah, atas penyerahan barang kena pajak atau JKP pada saat penyerahan barang kena pajaknya atau pada saat pembayaran. Tidak dilakukan pemungutan apabila yang pertama jumlah paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah. Jadi kemudian yang kedua, tidak dilakukan pemungutan itu apabila pembayaran dilakukan dengan kartu kredit pemerintah. Kemudian untuk pengadaan tanah, untuk penyerahan BBM dan bahan bakar minyak oleh Pertamina, penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, kemudian juga tidak dilakukan pemungutan apabila atas penyerahan itu mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Kalau tidak dipungut artinya barang itu tidak mendapatkan tidak dikenakan pajak, jadi tidak ada pajak yang dikenakan. Tetapi kalau yang dibebaskan itu sebenarnya masuk ke barang kena pajak, tetapi dikenakan atau diberikan fasilitas 0%, jadi dibebaskan. Itu bedanya antara tidak dipungut dan dibebaskan. Ini yang untuk PPN-nya. Selanjutnya tadi ada kewajiban PPN atas pendapatan. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa instansi pemerintah harus mendaftarkan diri untuk menjadi pengusaha kena pajak apabila dia melakukan penyerahan jasa ataupun barang ya, jasa, terutama jasa yang tidak disebutkan di sini. Jadi pemerintah adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dalam negeri Undang-Undang PPH, ini apabila melakukan penyerahan jasa kena jasa yang terkait dengan menjalankan pemerintahan secara umum itu tidak dikenakan PPN. Jadi secara umum tidak dikenakan PPN. Nah, tapi ada syaratnya. Yang pertama, jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan itu hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya. Kemudian jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh usaha lain. Nah, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka ini termasuk dalam jasa yang kena PPN. Tapi ini enggak menjadi topik kita ke depan ya, karena kita justru akan fokus di PPN atas pengadaan dari barang atau jasa kena pajak. Lanjut. Nah, ini kita yang tadi lanjut aja. Nah, selanjutnya instansi pemerintah atau bendahara dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melakukan penyetoran dan pelaporan. Nah, penyetorannya kepada kas negara dengan cara membuat kode billing dulu, kemudian melakukan penyetoran. Nanti ada SPT massa, sekarang ada SPT massa unifikasi juga, ada SPT massa PPN, yang nantinya juga akan menjadi satu nanti ya, e-Bupot juga itu. Nah, jangka waktu penyetoran kapan? Maksimal 7 hari setelah tanggal pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Itu maksimal 7 hari. Kemudian yang kedua pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran apabila dilakukan dengan mekanisme langsung. Khusus untuk instansi pemerintah desa, maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah tanggal pembayaran. Sedangkan pelaporan yang harus dilakukan meliputi SPT massa PPH pasal 21 atau 26,
Kemudian SPT masa unifikasi bagi instansi pemerintah. Yang ketiga, pelaporan mengenai SPT masa PPN bagi PKP instansi pemerintah. Jangka waktu pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Khusus untuk SPT masa PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi adalah mengenai pajak pertambahan nilai. Nah, dasar hukumnya pajak pertambahan nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Ini tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas jasa atas barang mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi memang perubahan peraturan di pajak itu sangat dinamis sekali dan Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 itu sudah diubah sampai ke 5 kali. Jadi perubahan ini tidak menghapus undang-undang yang lama, makanya tetap kita sampaikan bahwa Undang-Undang PPN itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kelima dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ini yang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu sendiri terdiri atas beberapa klaster, yang salah satunya adalah klaster pajak pertambahan nilai. Selanjutnya kita bahas mengenai satu persatu mengenai pajak pertambahan nilai. Yang pertama adalah dari segi pengertian, kemudian karakteristiknya, pemungut PPN, objek PPN, dan tarif serta saat terhutangnya pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu sendiri adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sedangkan untuk pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang oleh PKP atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. Nah, ini yang dimaksud di PMK 231 tadi bahwa instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh rekanan kepada instansi pemerintah pada saat instansi pemerintah mengadakan pengadaan barang atau jasa tersebut. Inilah di sini fungsi dari instansi pemerintah sebagai pemungut PPN. Kemudian pengertian pengusaha kena pajak itu sendiri apa? Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, untuk pengusaha kena pajak ini sendiri memang ada batasan omset, ada minimal dengan omset 4,8 M itu wajib untuk menjadi pengusaha kena pajak. Tetapi apabila pengusaha ini meskipun dia melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak tetapi omsetnya di bawah 4,8 maka 4,8 miliar dalam setahun dia tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kecuali pengusaha tersebut memang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah ini sebenarnya krusial sekali karena akan timbul pertanyaan apakah instansi pemerintah wajib untuk melakukan transaksi dengan pengusaha kena pajak. Nah ini yang sering menjadi bahasan dalam pengadaan ya, dalam PPN, aspek perpajakan PPN dalam pengadaan. Selanjutnya karakteristik PPN. PPN itu sendiri merupakan pajak objektif, artinya merupakan pajak ini baru muncul apabila ada objeknya.
Jadi kalau berbeda dengan PPh, kalau PPh itu subjeknya dulu ada, kemudian objeknya apa? Nah ini terbalik, kalau pajak objektif ini ada penyerahan barang kena pajak sebagai objeknya, baru kemudian siapa yang wajib untuk melakukan pembayaran. Kemudian PPN ini merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Selanjutnya PPN juga merupakan pajak tidak langsung. Nah, karakteristik berikutnya adalah tidak menimbulkan efek pajak berganda. Jadi karena PPN ini sendiri tidak kena efek pajak berganda, artinya apa? Jadi pada setiap jalur distribusi yang dikenakan PPN itu sebenarnya hanya pertambahan nilainya saja. Jadi ada metode pengkreditan antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, pemungut PPN adalah pengusaha kena pajak badan atau orang pribadi, kemudian bendahara pemerintah. Kemudian instansi yang ditunjuk oleh pemerintah, ini bisa BUMN, bisa badan lain. Kemudian ada badan atau orang pribadi yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Jadi di sini dijelaskan juga pengusaha kena pajak itu baik orang pribadi maupun badan yang menjadi PKP itu memungut PPN. Ini terkait dengan yang tadi dijelaskan bahwa sebenarnya PPN itu merupakan pajak yang tidak langsung. Jadi antara pembayar sama yang melakukan pembayaran itu penanggung pajak dan yang membayar itu bisa berbeda. Penanggung pajak misalnya yang membayar adalah konsumen, tetapi yang melakukan pemungutan dan kemudian menyetorkan bisa pengusaha kena pajak. Nah, bendahara pemerintah juga melakukan pemungutan PPN terhadap transaksi berupa pengadaan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan dengan pengusaha kena pajak. Gitu. Sedangkan objek dari pemungutan PPN adalah penyerahan barang kena pajak, kemudian barang kena pajak tidak berwujud, kemudian ada penyerahan jasa kena pajak. Kemudian impor barang kena pajak ini juga merupakan objek pemungutan PPN. Kemudian pemanfaatan di daerah pabean barang kena pajak tidak berwujud, jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Ini yang sering yang sekarang ada, kalau istilahnya adalah pemungut pajak berdasarkan elektronik PMSE, ini ada di sini. Kemudian ada ekspor barang kena pajak dan jasa kena pajak. Jadi meskipun tarif ekspor itu 0%, tapi sebenarnya itu merupakan objek dari pemungutan PPN. Tapi karena tarifnya 0%, tetap aja pengusaha kena pajak itu membuat faktur pajak meskipun 0. Itu nanti seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan barang atau jasa kena pajak? Nah, ini yang sekarang banyak berbeda di undang-undang yang lama dengan undang-undang HPP. Sempat ramai juga kan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, sembako kena pajak, gitu, kena PPN, jasa pendidikan kena PPN. Nah, itu sempat ramai. Nah, ini yang ada beberapa perbedaan yang signifikan di undang-undang HPP. Nanti slide-nya akan saya berikan yang lebih lengkap, sehingga nanti bisa dipelajari juga oleh Bapak Ibu semua. Nah, barang kena pajak itu sendiri adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, kemudian jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Ini ada di pasal 4-nya, jadi ada barang kena pajak dan jasa kena pajak, tetapi karena dia mendapat fasilitas, maka masuk di ranah yang nanti tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN. Nah, kemudian ada di luar BKP dan JKP, yaitu barang non-BKP dan jasa kena pajak, non-jasa kena pajak. Lanjut, nah ini yang terbaru. Kenapa ada pengurangan objek dan fasilitas PPN di Undang-Undang HPP? Ini pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN itu contohnya meliputi makanan dan minuman. Kenapa? Karena itu merupakan objek dari PDRB.
PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian uang emas batangan dan SBN itu tetap merupakan yang dikecualikan dari pengenaan PPN, kemudian jasa keagamaan, jasa kesenian atau hiburan, karena itu merupakan objek PDRB. Selanjutnya jasa perhotelan, itu juga objek PDRD. Jadi kenapa dibedakan supaya tidak ada pajak berganda. Supaya tidak ada pajak berganda. Kemudian jasa pemerintahan, jasa parkir, objek PDRD. Kemudian selanjutnya adalah jasa boga atau catering, ini juga objek PDRD. Kemudian pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN itu agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. Jadi nanti juga dimaksudkan untuk perluasan basis PPN. Jadi kalau sempat rame, kenapa sih rame banget gitu ya? Kenapa sembako harus kena pajak? Awalnya seperti itu. Sebenarnya banyak pertimbangan yang telah dilakukan gitu ya. Tujuan utama adalah sebenarnya untuk perluasan basis PPN, tapi nanti akan ada fasilitas gitu ya. Tujuannya apa? Karena ini mempertimbangkan asas keadilan bagi terutama masyarakat menengah yang ke bawah itu ya. Nanti seperti itu. Lanjut, nah di pasal 4 ayat 2 itu ada perubahan, yaitu barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Nah ini yang barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, itu dulu masuk non-BKP. Nah sekarang masuk di dalam barang kena pajak. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, itu sebelumnya non-BKP, di Undang-Undang HPP jadi BKP. Kemudian makanan, minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, ini yang sering ditanyakan ya bagi bendahara, ini termasuk makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat ataupun tidak. Jadi termasuk yang diserahkan juga oleh jasa boga atau catering, ini bukan merupakan non-BKP, jadi sudah jelas itu non-BKP karena merupakan objek dari PDRB, pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi mau beli nasi kotak dibawa pulang gitu ya untuk rapat misalnya, atau mau manggil catering, jasa boga, jadi untuk prasmanan di kantor dan sebagainya, itu memang bukan merupakan objek dari PPN, jadi non barang kena pajak. Kemudian yang tetap adalah uang, kemudian emas batangan untuk kepentingan devisa negara, jadi beda ya antara emas batangan yang untuk investasi dari masyarakat gitu, sama emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, kemudian surat berharga itu tetap non-BKP. Nah, terhadap barang kebutuhan pokok ada fasilitas khusus masih. Jadi dari semula non-BKP menjadi BKP, tetapi barang ex non-BKP kebutuhan pokok ini masih diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN. Nah, nantinya ini akan diadakan secara selektif gitu ya, secara selektif. Lanjut. Nah, kemudian ada barang dan jasa tidak kena pajak. Kalau dulu di undang-undang sebelumnya, sebelum undang-undang HPP, itu ada negatif list. Jadi ada negatif list jasa kena pajak yang tidak kena pajak ya. Sekarang negatif list itu dimasukkan di undang-undang HPP. Jadi ini masuk di jasa tidak kena pajak, yaitu ada jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, kemudian jasa pengiriman surat, jasa asuransi, jasa keagamaan, dan seterusnya. Ini mungkin bisa dibaca Bapak Ibu sekalian ya. Kecuali ini jasa keagamaan itu dulu sebelumnya diatur ya dalam jasa yang tidak kena pajak. Ini masuk non-JKP. Jadi kalau jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat, itu sebelumnya non-JKP, kemudian menjadi JKP. Jadi ada masuk yang negatif list ini sebagian nanti masuk ke jasa kena pajak. Tetapi terhadap
jasa ex non JKP ya, yang menjadi JKP, contohnya jasa pendidikan atau jasa pelayanan kesehatan medis, ini masih diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan secara selektif dan terbatas. Jadi nanti terhadap transaksi-transaksi terkait mungkin harus dilihat dulu listnya, ini masuk enggak, ini kena enggak gitu ya. Contohnya jasa perhotelan. Ini non JKP, tetap jadi non JKP. Karena apa? Karena jasa perhotelan tadi merupakan objek dari pajak daerah, gitu ya. Kemudian jasa tempat parkir, penyediaan tempat parkir, ini non JKP karena merupakan objek pajak daerah. Kalau di aturan sebelumnya jasa penyediaan tempat parkir itu kalau untuk penyediaan tempat parkirnya itu merupakan tidak kena pajak, tapi sekarang tidak kena pajaknya karena apa? Karena itu merupakan objek pajak daerah. Jadi sudah jelas termasuk jasa boga atau catering. Lanjut di sini fasilitas tadi tujuannya apa? Kita skip aja. Lanjut nanti. Nah ini fasilitas PPN yang terkait tadi, terkait dengan beberapa jasa pasal 4A yang diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini terutama untuk barang dan jasa tertentu yang sifatnya strategis dalam rangka pembangunan nasional. Contoh yang pertama adalah tadi barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Ini tadi masuk ke barang kena pajak, tapi mendapat fasilitas PPN, yaitu dibebaskan dari pengenaan PPN. Sebenarnya merupakan barang kena pajak, tapi dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini yang pertama, barang kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, jasa pelayanan medis. Ada beberapa jenis, jasa dokter hewan, dan sebagainya. Monggo nanti dipelajari atau dibaca-baca lagi. Kemudian ada jasa kesehatan yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi ini yang terkait dengan BPJS ini ada di sini. Kemudian jasa pelayanan sosial itu dengan syarat tidak mencari keuntungan. Ini mendapat fasilitas dibebaskan dari PPN. Kemudian jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan. Ya, jasa pendidikan masih mendapat fasilitas PPN yang dibebaskan. Ini merupakan aturan yang berdasarkan Undang-Undang HPP. Kemudian yang selanjutnya adalah jasa angkutan umum di darat dan di air. Kemudian jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Nah, ini kalau satu paket jasa angkutan udara yang merupakan bagian dari jasa angkutan luar negeri juga merupakan jasa kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kemudian ada jasa tenaga kerja. Jasa tenaga kerja ini termasuk jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja, itu merupakan masih mendapatkan jasa kena pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini listnya, daftarnya. Kemudian selanjutnya tarif PPN. Nah, ini juga yang sekarang merupakan baru ya, nanti tarif PPN itu 10% dan 10% ini berlaku sampai dengan Maret tahun 2022. Selanjutnya, tarif PPN ini berdasarkan Undang-Undang HPP diberlakukan 11%. Mulai kapan? Mulai 1 April 2022. Kemudian 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Nah, untuk tarif PPN sendiri sebenarnya kenapa dilakukan kenaikan gini ya? Karena sebenarnya tarif PPN itu di beberapa negara di Indonesia ini tarif PPN-nya termasuk masih tergolong paling rendah, termasuk di Asia sendiri gitu ya. Dibandingkan beberapa negara lain sudah ada yang 18%, di Indonesia masih 10% dan nanti akan naik 11%. Nah, akan naiknya 11%, peraturannya ini belum turun gitu ya. Tadi sempat ngobrol sama Pak Hendra, nanti wah ini kayaknya menarik sekali. Karena apa? Karena sudah mulai berlaku, akan mulai berlaku ya kurang 2 minggu,
tapi peraturan pemerintahnya belum turun, peraturan Menteri Keuangannya ya. Kemudian nanti mungkin perlu Bapak Ibu ketahui terhadap usaha tertentu atau terhadap jenis barang atau jasa sektor tertentu itu nanti akan ada penerapan tarif PPh final. Jadi 1%, 2%, dan 3% dari peredaran usaha. Nah, untuk jenis barang dan jasa tertentu ini seperti apa? Nah, itu akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, sama dengan yang tarif tadi, ternyata sampai saat ini PMK-nya juga belum turun, Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita tunggu sama-sama. Oke, lanjut. Nah, atas penyerahan barang tertentu yang tergolong mewah, jadi kriteria mewah itu apa gitu ya? Ini mungkin bisa dilihat dari barang ini tidak dikonsumsi oleh semua orang gitu ya. Jadi hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Kemudian jenis barangnya juga jenis barang tertentu. Kemudian ada juga yang terkait misalnya status gitu ya. Nah ini akan dikenakan tarif PPNBM. Tarif PPNBM itu berapa? 10% sampai dengan maksimal 200%. Jadi terendah 10%, kemudian maksimal itu 200%. Nah, nanti itu diatur berdasarkan daftarnya, ada listnya ya. Jadi barang ini kena 10%, ini kena 20% dan sebagainya itu. Nah, berbeda dengan PPN yang ada mekanisme pengkreditan antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Nah, untuk PPNBM itu hanya dikenakan satu kali. Jadi pada saat penyerahan oleh produsen, jadi dari produsennya, kemudian atau pada saat import, jadi cuma satu kali. Dan harga ini nanti akan melekat terus sampai ke konsumen yang menggunakan atau yang memanfaatkan barang kena pajak atau jasa kena pajak ini. Jadi khusus PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan oleh produsen atau pada saat import barang kena pajak. Khusus atas ekspor memang sama dengan PPN, ekspor barang kena pajak tarifnya adalah 0%. Lanjut. Nah, saat terutang PPN. Nah, ini juga terkait kalau untuk pengadaan nanti terkait kontrak ya. Terutangnya kapan gitu ya. Nah, ini untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak saat terutangnya adalah saat penyerahan. Jadi saat penyerahan BKP atau JKP dari rekanan pemerintah kepada bendahara, instansi pemerintah atau dalam hal ini bendahara, maka saat terutangnya adalah saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tersebut. Kalau terhadap import, maka pada saat import barang kena pajak. Nah, dalam hal pembayaran dilakukan atau diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, maka saat terutangnya PPN itu adalah pada saat pembayaran. Jadi mana yang lebih dulu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya atau pada saat pembayaran gitu ya. Ini saat terutangnya PPN. Selanjutnya untuk faktur pajak. Nah, atas transaksi yang dilakukan oleh pemerintah, instansi pemerintah dengan rekanan, itu rekanan nanti akan membuat faktur pajak. Nah, pembuatan faktur pajak itu dilakukan pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran BKP atau JKP. Jadi mana yang lebih dulu saat terutang tadi. Kemudian faktur pajak ini diserahkan, pembeli nanti akan membayar BKP 10%. Nah, di sini kalau pembelinya instansi pemerintah terhadap rekanan, maka kewajiban dari instansi pemerintah adalah memungut PPN. Karena instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan yang telah dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Itu. Nah, selanjutnya sesungguhnya dengan adanya pajak menjadikan negara kita menjadi kuat. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Baik. Demikian tadi materi yang dibawakan oleh ya, Ibu Yayu ya. Ya.
materi yang tentu ya sangat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pemahaman baru. Langsung saja Ibu, kita ke sesi pertanyaan. Siap. Di Monggo sini sudah dari chat ada, atau dari raise hand. kita prioritaskan dulu pertanyaan melalui raise hand, Ibu, sesuai Oke. tata tertib kita tadi. Yang pertama, persilahkan untuk bergabung Pak Kusriyadi. Jika mendengar suara saya, Pak, silakan bergabung, Bapak. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya, Pak. Mohon izin Bapak, apa suara saya terdengar dari sana? Kedengaran, Pak? Langsung aja, Pak. Dari mana, Pak? Instansi mana? Saya dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Oh, ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Begini Bu narasumber, kemarin kami melakukan review dokumen persiapan untuk seleksi konsultan konstruksi yang ada di daerah kami. Salah satu yang kami review di kegiatan kemarin adalah harga perkiraan sendiri dari pekerjaan tersebut, paket tersebut, di mana sempat di antara kami Pokmil dengan pejabat pembuat komitmen di daerah itu mempertanyakan. Halo Pak, ya gimana? Halo Bapak. Lanjut, Pak. Lanjut. Oh iya. Ya, dari HPS-nya itu kami sempat mempertanyakan apa PPK belum mencermati aturan tentang PPN 11%. Terus dari PPK-nya itu, PPK-nya pada dasarnya siap menyesuaikan. Kami juga Pokmil hanya sekedar mengingatkan bahwa sudah ada regulasi. Tadi di slide-nya Ibu juga sudah ditentukan bahwa pada bulan April 2022 itu akan diberlakukan PPN 11%. Tapi setelah melalui perdebatan yang agak alot kemarin, disepakati bahwa sebaiknya HPS-nya tetap menggunakan PPN 10%. Nanti pada saat adapun ketentuan itu, memang kami juga belum mendapatkan PMK atau dasar hukum yang menguatkan tentang itu. Ini hanya sekedar informasi yang berkembang melalui media sosial dan lain-lain. Yang kami tanyakan misalnya PPK-nya sudah berkontrak sebelum April 2022. Apakah nantinya kontrak itu langsung menyesuaikan dengan kebijakan PPN 11%? Itu pertanyaan saya yang pertama, Ibu. Pertanyaan saya yang kedua, apakah karena kebijakan ini kan dari Kementerian Keuangan, apakah dari Dirjen Pajak itu sudah mengkonsolidasikan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Direktorat Jenderal Anggaran terkait realisasi dari anggaran, misalnya di aplikasi Sakti atau aplikasi dari Kementerian Keuangan itu sudah langsung memotong, memperhitungkan tanpa kami melakukan adendum kontrak, karena kan jelas kebijakan ini agak memberatkan dari penyedia, di mana ada 1% beban yang tadinya mereka tidak perhitungkan, sementara kan anggarannya sudah anggarannya sudah begitu, kemudian penawarannya dan seterusnya. Ya ini aja Bu pertanyaan saya. Mohon pencerahan karena memang ini di lapangan agak simpang siur, karena belum jelasnya regulasi, tapi sudah kencang kabar ini Bu. Jadi memang sempat menimbulkan keresahan di kalangan penyedia, dan bagi kami sebagai pelaksana pengadaan memang agak antara ragu dengan tidak dalam mengambil langkah Bu. Saya rasa itu. Terima kasih pada Bapak Moderator. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu Siti, ada 2 pertanyaan Bu.
Ya, terima kasih Pak Endra, dari Pak Kusriyadi Z ya, ini memang terkait dengan tarif yang 11% itu kita belum ada PMK-nya ya, aturan di bawahnya memang belum ada, dan ini sudah 2 minggu memang ya, 2 minggu, kurang dari 2 minggu gitu ya. Kita sendiri sedang menanti-nanti juga Pak Kus ini sebaiknya seperti apa gitu. Tapi terkait dengan kontrak yang sudah ada, memang kontraknya sebenarnya sebaiknya tetap saja dulu gitu ya Pak Kus ya. Tetap yang 10% itu ya memang sudah dianggarkan 10% gitu ya. Tapi kalau nantinya sudah ini nanti bisa, kalau setahu saya itu bisa dibuat adendum kontrak gitu ya Pak Kus ya, Pak Hendra ya, mungkin ya terkait dengan untuk kontraknya sendiri gitu ya. Kontrak enggak, kalau kontrak dirubah sekarang kan juga belum tentu gitu ya. Tapi saya sih merasa ini kenaikan 11% itu berdasarkan undang-undang ya. Pastinya ini nanti akan dijalankan gitu ya. Jadi kalau dari segi kontrak sebaiknya sih tetap kontraknya, tapi nanti disediakan lagi. Nanti memang harus disediakan anggaran 1%-nya lagi itu. Memang kalau ini berat ya pasti akan ada revisi-revisi gitu ya dari anggaran itu sendiri. Sedangkan kalau terkait di Sakti nanti seperti apa itu kami juga belum mendapat petunjuk dari baik dari Direktur Jenderal Pajak sendiri ya. Terus terang ini Pak Kus, kita juga sama-sama saling menunggu juga seperti apa nantinya. Saya sudah cari-cari info juga, ternyata belum ada juga. Cuman kalau dari segi faktur itu pemerintah sudah menyiapkan e-faktur 31 katanya yang nanti memfasilitasi tarif 11%. Jadi 11% itu nanti bisa dibuatkan di e-fakturnya. Karena kan rekanan pemerintah itu nanti kan membuat fakturnya itu semua pakai aplikasi. Nah, katanya aplikasi itu sudah disiapkan, nanti pakai e-faktur 31. Tapi kami sendiri juga belum tahu seperti apa, belum ada sosialisasi lebih lanjut dari Direktorat Jenderal Pajak, Pak. Kita sama-sama nunggu. Nanti setelah ada berita atau apa nanti kami sampaikan ke di grup ini, mungkin lanjut ya grupnya Pak Hendra ya. Itu mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara detail sih terkait seperti apa nanti yang 11% itu gitu. Oke, bagaimana Ya, Pak Kus ya? Jadi kesimpulan Ibu tadi ini tetap kontrak dia tetap di adendum ya? kontraknya itu nanti mungkin kalau memang ada nanti bisa dibuat adendum kontrak gitu ya. Oke, Ya, terima siap. kasih Bu atas penjelasannya. Ya, Tapi kami berharap memang kalau memang masih perlu ditinjau ulang masa berlakunya, sebaiknya diundur pada waktu yang pas, barangkali mungkin pada awal tahun anggaran di tahun yang akan datang, tahun depan, karena ini kan banyak paket yang berjalan. ya Sebetulnya siap. juga ya artinya dari sisi pemerintah ya kami tidak ada masalah, tapi dari sisi penyedia itu kan berpotensi kalau misalnya anggarannya tidak berubah tapi pemotongannya lebih besar daripada yang direncanakan, ini kan bisa berpengaruh pada output pekerjaan atau paket yang dihasilkan. Ini akan ada efeknya ke situ, Bu. Jadi yang tadinya April 2022 atau di bulan berapa barangkali bisa diundur lagi kalau memang dari Ditjen Pajak itu memang masih belum jelas regulasinya, kesimpang siurannya ini bisa lebih dikendalikan dahulu. Artinya dicarikan waktu yang pas untuk masa berlakukan dulu, Bu. Saya rasa Siap itu Pak. dari saya, Bu, ya. Ya mungkin masukan-masukan itu bisa kita sampaikan gitu ya Pak ya. Monggo Oh, iya. Oh, iya. Pak Hendra. Terima kasih, Bu. Ya, Ya terima kasih sama-sama moderator. Pak. Ya. Baik, kita masuk ke penanya kedua. Silakan bergabung Pak Hidayat. Ya, terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan, nama saya Hidayat dari Kabupaten Buton, Bu. Oke, Buton. Lanjut, Pak. Ya, di sini kami ingin pertanyakan pada tahun 2022 ini kami ada kegiatan DAK bidang pertanian.
di mana kegiatan tersebut dilakukan secara swakelola. Kegiatannya itu antara lain ada pembangunan jalan usaha tani dan pembangunan jaringan irigasi. Pertanyaan kami di sini, Pak, Bu, apakah misalnya pembangunan jalan usaha tani itu kan ada pengadaan tanah timbunan. Apakah itu dikenakan pajak PPN dan PPH? Sedangkan pelaksana pekerjaan ini adalah kelompok tani. Jadi kelompok tani tersebut apakah harus memiliki NPWP atau tidak? Mungkin untuk sementara itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hendra. Siap, langsung aja Bu. Langsung Terkait aja dengan ya. pajak pada kelompok tani, Pak. Iya, ini kalau swakelola ya Pak ya, Pak Hidayat ya, swakelola tipe 4 ya kalau nggak salah. Siap, Ya. ya, Bu. Kalau Pokmas itu kan dari inspektorat sendiri tidak mewajibkan untuk punya NPWP nggih Pak? Ya, tidak mewajibkan ya gitu ya. Jadi memang di sini kalau pelaksananya, jadi uang itu kan diberikan ke Pokmas langsung gitu Pak ya. Iya, melalui Jadi nanti pembelanjaannya juga kan Pokmasnya. Di sini sempat beberapa waktu yang lalu saya juga sama Pak Muklis kalau nggak salah itu sempat membahas ini juga Pak terkait dengan dana swakelola. Kalau yang melaksanakan tidak punya NPWP tentunya mereka tidak berkewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan Pak. Terutama misalnya terhadap transaksi kayak pengadaan jasa pengadaan tanah timbunan gitu ya. Itu juga bukan merupakan objek dari PPN. Kemudian kalau dari segi tenaga kerja misalnya ya Pak ya, tenaga kerja itu kan baru kena PPH itu kalau misalnya sehari itu ada batasannya berapa, saya agak lupa berapa ya per hari itu berapa, itu baru kena pajak dan biasanya kalau tenaga kerja itu nggak kena. Dan karena swakelola sendiri tidak punya NPWP, sebenarnya tidak ada kewajiban Pak untuk melakukan pemotongan dan pemungutan PPH. Itu yang sempat saya bicarakan juga dengan beberapa teman juga di inspektorat juga, itu sebenarnya bukan objek, tidak merupakan pemungut lah gitu Pak. Yang kalau itu langsung pembelanjaannya dari swakelola, kan dari swakelola nanti akan membuat RAB ya Pak ya. Ya. Nanti jenis pajak, jenis pembangunannya itu apa, jenis kegiatannya, terus apa itu sebenarnya kalau dilihat dari satu-satu pun itu sebenarnya nggak akan kena pajak itu Pak itu. Cuman memang ada anjuran kalau untuk terkait dengan pembelanjaan untuk pengadaan barang kena pajak sih dianjurkan untuk belanja ke pengusaha kena pajak supaya apa? Di situ nanti ada PPN-nya gitu Pak. Itu aja sebenarnya. Gimana Pak Hidayat? Ya. Makasih, Bu. Selama ini gimana mungkin bisa sharing Pak? Selama ini kalau ada kegiatan APBN itu pajak tidak dikenakan, Bu. Tidak dikenakan. Kalau swakelola yang menggunakan dana APBN. Ya. Kan ini baru pertama kali DAK ini yang melalui DAK APBD itu baru swakelola. Mungkin kita bisa sharing sama yang lain juga gimana? Oke, baik. Kita minta pendapat dari Pak Muhlis. Silakan Pak Prof. Nah, ini salah nih. Ini pakarnya. Saya itu malah menggunakan ini mazhabnya Bunda gitu kan. Iya. Jadi saya gini Pak Muklis ya benar. Siap, gimana monggo Pak Muklis ya? Ya monggo Pak Muklis dulu itu. Saya malah berdiskusi banyak nih dengan Bunda gitu kan terkait dengan memang kalau NPWP Bun karena ini bukan badan ya, kelompok masyarakat bukan itu badan, memang tidak ada kewajiban di situ untuk diterbitkan NPWP gitu kan. Nah sedangkan uang ini kan sudah ditransfer ke kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat yang membelanjakan. Nah, ini kan. Ya itu tadi sebenarnya gitu. Kalau mau belanja ya dianjurkan kepada PKP gitu kan. Nah, pajaknya siapa ya? Ya PKP ya penyedianya nih ya yang melaporkan atas pajak tersebut gitu kan gitu. Jadi memang tidak ada
ini ya, tidak bisa dari Pokmas sendiri, kan tidak ada walaupun ada bendera Pokmas seandainya, itu pun kan juga bukan pemungut pajak gitu Bun ya. Bukan, Nah, ya, seperti itu. betul, Saya itu betul. malah pakai mazhabnya Bunda itu, Bang Swendra ini. Salah ini kalau ke saya ini. Makasih Bun. Ya, sama seperti itu ya. Pak Hidayat mudah-mudahan menjawab ya sudah, ini. Ya, sudah sangat jelas sekali. Baik, kita masuk ke penanya ketiga. Ada Pak Agus dari Kabupaten Tanah Tidung. Silakan bergabung Pak Agus. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Pak? Jelas Pak Agus. Oke, terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan, Bu ya. Yang pertama ini pembangunan rumah ibadah ini apakah masih dikenakan PPN? Terus yang kedua, untuk BBM ini, Bu. Kami ini kan ada pulau tersendiri di kecamatan itu di pulau tersendiri, Bu. Jadi di sana itu BBM-nya itu pembeliannya itu melalui agen. Apakah itu juga dikenakan PPN? Karena di sana kan tidak ada SPBU sama AMP, apa? SPBU sama ya SPBU. Terus yang masalah yang ketiga ini masalah pengadaan speedboat, Bu. Perhitungan PPN-nya itu bagaimana, Bu ya? Dari pabrik ke distributor, yang terakhir ke agen. Itu bagaimana, Bu? Apakah dihitung total dikalikan 10% gitu? Karena kemarin tuh kami pernah mengadakan speedboat itu kayaknya dengan keuangan itu agak debat sedikit, Bu. Karena yang dihitung itu dari total. Agen ini kan sudah membayar PPN. Tapi kami di agen ini juga dikenakan PPN oleh bendahara. Gitu. Apakah itu sudah benar atau mohon koreksinya? Terima kasih, Bu. Mungkin itu dulu pertanyaan dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ada 3 pertanyaan, Bu, terkait dengan pembangunan rumah ibadah, BBM dan PPN speedboat ya, Pak ya? Ya, mungkin kalau BBM tadi bisa dilihat di PMK 231 ya, itu yang termasuk dikecualikan ya. Dari saya lihat listnya ya, itu ya, jadi sebentar saya share screen di jadi Mas Agus mungkin bisa dilihat lagi di slide-nya ya, itu kalau untuk BBM itu tidak dikenakan, jadi tidak dikenakan PPN. Sebentar, ini kok share screen-nya agak susah. Ya mungkin nanti dilihat lagi, tadi sudah tak plus. Bentar. Jadi untuk BBM memang yang dikecualikan, jadi tidak dilakukan pemungutan atas BBM. Jadi yang dari Pertamina maupun dari agen itu tidak dikenakan gitu ya. Kemudian terkait dengan rumah ibadah, pembangunan rumah ibadah, mungkin perlu diperjelas lagi Pak Agus, ini yang membangun rumah ibadahnya siapa? Di kontrak atau pembangunan sendiri ini? Di kontraknya, Bu. Jadi kontrak dari instansi pemerintah bangun rumah ibadah itu kontrak gitu ya? Ya, di kontrak gitu. Dikontrakkan ya? Sebentar saya
Nanti saya cari dulu ya Mas Agus ya. Saya akan jawab yang ketiga dulu, yang terkait pembelian speedboat. Jadi dari speedboat itu kan dari agen, dari rekanan itu langsung ditentukan pajaknya berapa, PPN-nya gitu ya. Jadi dari harga PPN itu langsung dari harga. Terkait yang tahap-tahap sebelumnya itu yang dilakukan oleh rekanan itu sendiri gitu Pak. Jadi kalau misalnya harganya 3M katakanlah seperti itu ya nanti PPN-nya 10% gitu. Jadi nggak terkait di agennya itu dia sudah membayar berapa. Nah itu nanti mekanisme berikutnya itu dilakukan di rekanan sebenarnya gitu ya. Jadi yang di bendahara pemerintah itu hanya memungut 10%-nya aja gitu. 10% dari harga yang diberikan oleh rekanan itu gitu. Jadi nggak lihat apakah di rekanan itu sudah bayar sebelumnya PPN berapa, itu enggak. Nanti itu mekanisme yang dilakukan oleh rekanan itu nanti di SPT-nya dia akan memasukkan itu sebagai pajak masukan. Nah, pajak keluarannya yang sudah dipungut oleh instansi pemerintah ini gitu. Jadi katakanlah 3 miliar, PPN-nya berapa? 300 juta gitu ya. 300 juta berarti instansi pemerintah bayarnya berapa? Ya 3.300.000 harganya gitu. Cuma yang 300-nya itu nggak diberikan ke rekanan, tapi dipungut oleh instansi pemerintah. Gitu. Jadi ini nanti akan jadi pajak, istilahnya pajak keluaran dan pajak masukan. Jadi pajak keluarannya berapa? 300 juta. Itu di rekanan ya Pak Agus. Jadi rekanan itu nanti akan menghitung pajak keluarannya 300 juta. Katakanlah dia belinya ada pajak masukan 250 juta. Sehingga nanti harusnya ada kurang bayar 50 juta, tapi karena yang dibayar atau dipungut 300 nanti pasti akan ada lebih bayar di rekanan itu gitu Pak Agus. Jadi di Pak Agus sendiri di kontrak itu nggak pengaruh bayarnya itu berapa, tahapannya enggak. Jadi di tahap terakhirnya aja. Bisa dicontohkan Pak Agus mungkin detail angkanya kemarin yang sempat katanya ribut itu. Gimana Pak Agus? Halo? Kemarin, halo? Ya, Pak Agus bisa dicontohkan? Kemarin itu ya, nilai gimana kontraknya yang 300. dimaksud Pak Agus itu? Agen ini kan sudah beli Nilai 300, Bu. Nilai kontraknya 300. Berarti kan di bendahara ini dikenakan PPN 30 juta kan, Bu? Berarti itu 300 include? Ya, sudah termasuk. Sudah termasuk. Sudah termasuk. Oke. Tetapi antara distributor dengan agen ini PPN-nya itu berbeda, Bu. Sekitar 10 jutaan. Oke. Gitu. Kami kira itu kami cuma tinggal bayari 10 juta itu tadi. Ternyata 30 juta ini yang kita bayarkan. Karena sebenarnya gini, PPN itu kan ditanggung oleh pembeli akhir, jadi oleh konsumen. Jadi kalau harganya 300 juta, ya konsumen itu menanggung yang 30 juta gitu Pak Agus. Nanti bertahapnya itu nanti di prosesnya yang di rekanan antara distributor dan agen, kalau memang terjadi perbedaan kan memang ada tahapnya. Jadi di distributor sama agen gitu ya. Jadi ada istilahnya pertambahan nilai di masing-masing rantai distribusi. Itu Pak Agus ya. Jadi katakanlah mekanismenya gini, saya beli barang 10 juta. Kemudian barang itu saya sudah masuk bayar PPN 1 juta kan dari 10 juta. Nah barang saya jual 20 juta ke A, ke Pak Agus lah katakanlah. Maka saya akan memungut PPN, sebenarnya PPN-nya kan 2 juta gitu Pak Agus. Ya, yang jadi 2 juta itu PPN menjadi tanggungan konsumen akhir. Nah, tidak berganda karena apa? Nanti di A itu kena 1 juta, nanti pertambahan nilai lagi kena 1 juta lagi. Dan memang PPN total 2 juta, bukan 1 juta gitu Pak Agus. Paham maksud saya Pak Agus? Ya, paham sudah. Clear sudah jadi pertambahan nilainya, jadi di harga akhirnya gitu. Jadi ya itulah PPN multi stage istilahnya kan di tiap level gitu. Jadi, nah kenapa PPN disebut PPN pajak tidak langsung? Karena sebenarnya konsumen yang menanggung terakhir gitu.
Tapi yang membayar siapa? Nah, nanti yang membayar ini menanggung ada 1 juta di distributor, ada 1 juta di agen. Nah, 2 jutanya ditanggung oleh si konsumen akhir gitu. Jadi langsung pokoknya 10% dari harga barang itu aja Pak Agus. Oh, ya. Mungkin itu ya. Nah, yang rumah ibadah ini saya baru tahu juga ya, ada langsung dikontrakkan gitu ya. Mungkin ada yang Ya. bisa share ya. Bentar. Mungkin lanjut pertanyaan lain nanti yang rumah ibadah saya cari dulu ya. Baru tahu juga kalau ada. Sebentar. Oke. Oke, Kita Pak Endra. simpan dulu pertanyaan Simpan Pak yang Agus ya, ya. terkait dengan pembangunan rumah ibadah. Kita masuk ke penanya berikut. Silakan bergabung Pak Mahyudin Said dari Inspektorat Kabupaten Mamuju. Silakan bergabung Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak hidupkan lalunya Pak ini karena jelek jaringan. Oke, siap. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi sebenarnya saya sudah bertanya juga di chatnya. Oh ya. Yang ingin saya tanyakan, ya, yang ingin saya tanyakan Bu, ini terkait dengan PPN yang baru yang 11%. Kebetulan kami ini sudah melakukan review HPS di daerah kami. Kemarin banyak PPK yang agak menolak itu, kita sarankan untuk menganggarkan 11%. Karena katanya belum ada, tapi ini kami sudah dapat surat pemberitahuan sebenarnya Bu dari kepala kantor Pratama Makassar sudah mengeluarkan Pelayanan surat pajak. edaran. Oh. Ya, surat pemberitahuan pemberlakuan tarif pajak baru. Sudah ada surat pemberitahuannya bahwa 1 April itu sudah berlaku untuk Sudah berlaku 11%. Ya Pak. Kemarin ada kendala karena ada yang sudah membuat kontrak di bulan Maret, tetapi masa kontraknya itu kan sampai di bulan Mei. Terus katanya karena pengadaan ini, katanya barangnya sekarang sebenarnya sudah ada. Barang itu sudah ada, tapi kontraknya kan nanti sampai bulan Mei. Yang ingin saya tanyakan, penyerahannya di bulan Maret, terus pembayarannya nanti di bulan April atau bulan Mei, apakah kita kenakan pajak 10% atau 11%? Ya. Terus yang kedua, kami kan kebetulan di Inspektorat sering melakukan pemeriksaan ke desa-desa. Desa-desa ini kan disarankan untuk belanjanya di sekitar desanya juga, kalau barangnya ada di sana. Sementara di desa itu kan hampir dikatakan tidak ada yang PKP. Jadi bagaimanakah pembelanjaan yang untuk di dana desa ini? Apakah kalau dia belanja di non PKP tidak membayar pajak? Sementara kan dana yang diberikan itu sebenarnya sudah include dengan pajak. Itu Bu, yang 2 pertanyaan. Terima kasih. Baik Pak Mahyudin ya, terkait ini tadi ini sudah gercep ya, KPP Makassar sudah memberikan edaran bahwa per 1 April 2022 sudah tarifnya 11% ya. Ini mungkin kalau terkait PPK itu membuat kontrak tetap tidak mau untuk pakai 11%, ya memang nggak apa-apa sih gitu, kontraknya tetap buat 10%, tapi nanti kalau memang kena tarif yang 11 maka akan ada adendum ya, ada perbaruan untuk kontraknya. Tapi kalau kasusnya seperti ini, barangnya sudah ada dan penyerahannya itu dilakukan di bulan Maret, ini kan pembayaran di kontraknya pembayaran di bulan Mei. Nah, seperti yang
saya sampaikan tadi bahwa saat terutang PPN atau saat pembuatan faktur pajak itu pun adalah saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau saat pembayaran mana yang lebih dulu. Nah, di sini ini sudah dilakukan penyerahan di bulan Maret, maka tarifnya adalah 11%. Itu ya Pak Mahyudin ya. 10%, pakai tarif yang 10% karena penyerahan masih di bulan Maret. Itu. Jadi pakai 10%. Kemudian ya Pak Mahyudin ya. Halo Pak Mahyudin. Pak Mahyudin ya, 10%. Jaringannya mungkin ya jelek ya. Oke. Jadi Ya, pakai yang jaringannya 10. jelek, jadi. Ya oke, yang 10% ya Pak ya. Yang karena penyerahan barangnya itu 10 Maret ya. Jadi mana yang lebih dulu gitu ya. 10%. Kemudian terkait yang belanja mungkin itu. saya tambahkan Bu, Ya, pertanyaan Pak Mahyudin tadi maksudnya gini, pembayaran kontraknya itu sampai dengan Mei ya, 2022, tapi penyerahan barangnya BAST-nya serah terima barangnya di bulan Maret. Maret Tapi pembayarannya, ya. Oke. pembayarannya Jadi itu di bulan terutangnya itu kan April. Nah, ya nggak oke. apa-apa gitu. Nah. Jadi terutangnya itu saat penyerahan barang. Jadi pada saat BAST. Karena BAST-nya Maret, maka terutangnya 10%. Oke. Itu ya. Siap. Jadi nggak lihat pembayarannya sudah gitu. Jadi ini Oke, siap. aman gitu, aman masuk yang 10% gitu. Nah, kemudian terkait belanja ya. Belanja itu apakah harus kepada rekanan pemerintah? Belanja itu apakah harus kepada PKP gitu ya? Sebenarnya idealnya seperti itu kepada pengusaha kena pajak. Supaya apa? Supaya bisa melakukan pemungutan gitu ya Pak. Fungsi dari pemungutan itu apa? Supaya uang pajak itu cepat kembali ke negara gitu ya. Untuk ya fungsinya apa? Salah satunya untuk gaji PNS gitu ya. Supaya lebih cepat masuk gitu ya. Seperti itu. Tetapi kan nggak semua pengusaha kena rekanan itu pengusaha kena pajak gitu ya. Bisa jadi barang yang kita beli nggak ada di PKP gitu ya. Kemudian bisa jadi juga ada himbauan untuk ini yang untuk menghidupkan usaha-usaha kecil gitu ya. Jadi belanjanya nggak ke PKP gitu ya. Nah, terhadap seperti ini sebenarnya nggak wajib untuk memungut PPN. Itu satu. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Jadi siapa yang wajib kena PPN gitu ya, itu kan pengusaha kena pajak. Nah, apabila pengusaha ini di bawah 4,8 miliar, nih Pak Muklis sudah ketawa sih, karena itu mazhab saya gitu ya. Kalau di bawah 4,8 miliar, pengusaha ini nggak wajib untuk menjadi PKP. Nah, kalau tidak PKP, dia tidak berkewajiban untuk membuat faktur pajak, tidak berkewajiban untuk memungut PPN. Otomatis atas barang yang diserahkan dia itu bukan objek barang kena pajak gitu ya. Seperti itu. Jadi saya sempat bertanya juga ke teman-teman yang bendahara atau ke Pak Muji juga. Saya tanya, apakah ada kewajiban dari bendahara itu, mungkin dari Perben, dari inspektorat, apakah wajib untuk membeli ke PKP gitu ya. Ini di luar konteks pajak ya. Apakah wajib gitu? Kalau mereka yang mewajibkan terkait dengan nanti pemeriksaan BPK, mungkin ya dari inspektorat, kalau itu diwajibkan ya cari PKP lah gitu. Sampai teman-teman mungkin akan mengamankan bahwa setiap transaksi itu harus ada PPN-nya. Pak Muklis mungkin paham ya kayak gitu ya Pak ya. Jadi ada PPN-nya. Apakah iya seperti itu? Ternyata beberapa bendahara juga tanya, enggak kok, kalau saya tidak melakukan pemungutan, pernah diperiksa BPK, lah ini kok enggak ada PPN-nya. Kenapa? Nah, karena transaksi tidak dengan PKP, maka tidak ada PPN. Aman gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau transaksinya bukan dengan PKP, maka tidak wajib untuk memungut PPN. Jadi enggak perlu dihitung PPN-nya. Benar nggak Pak Muklis? Pak Muklis ketawa. Sepakat sih, Bun. Sepakat ya, sepakat ya. Apa namanya? Menghidupkan UKM kita. Menghidupkan UMKM kita. Ya, jadi kan di situ. Ya. Kita kan nggak bisa memaksa UMKM itu untuk ikut PKP aja supaya
bisa jadi rekanan pemerintah kan, kemarin sempat seperti itu kan, nggak bisa gitu. Mereka punya kenapa ada batasan 4,8 itu kan supaya meringankan mereka juga, Pak, supaya mereka nanti bisa berkembang kalau sudah lebih dari 4,8 monggo untuk menjadi PKP. Jadi kita konsen di situ. UMKM kita juga punya daya saing yang tinggi gitu ya. Pengennya kita seperti itu karena UMKM itu kan sebenarnya soko guru lah dari perekonomian nasional. Lebih dari 90% perusahaan di Indonesia itu atau usaha itu didominasi oleh UMKM itu. Kalau saya sih lebih condong ke situ gitu. Jadi tidak perlu mengut PPN. Dan saya juga sudah tanyakan ada nggak kewajiban di Perben untuk transaksi dengan PKP, nggak ada gitu. Oh, berarti aman gitu. Kenapa harus dipaksakan? Jadi sampai harus pakai NPWP bayar PPN tapi pakai setornya pakai NPWP-nya si instansi pemerintah itu kan nggak cocok gitu, jika nggak boleh gitu. Faktur pajak juga nggak ada gitu karena nggak diterbitkan faktur pajak gitu. Monggo kalau mau menghidupkan UMKM. Baik, Mungkin dari saya ya. Jawaban dari Ibu Yayu saya kira sudah sangat jelas, Bu. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan, Bu, di chat. Ini ada dari yang terkait catering ini kayaknya Bu Aas Mas Riah ya dari chat. Pak Endra ada. Oh ya, silakan Bu, silakan Bu. Ya ini terkait catering. Dari Bu Mas Riah ya, izin tanya. Kalau belanja konsumsi seperti catering dan full board hotel, bendara selalu memungut pajak baik PPN maupun PPh. Apakah seperti itu ketentuannya? Di slide Ibu bahwa itu tidak termasuk yang dipungut. Mohon penjelasannya, terima kasih. Jadi sudah jelas ya kalau usaha jasa perhotelan, kemudian catering itu baik restoran, rumah makan maupun jasa boga yang catering termasuk di hotel itu semua merupakan objek dari PDRB, jadi pendapatan daerah dan retribusi daerah, sehingga tidak ada PPN di situ, bukan objek PPN. Itu kayaknya sudah itu. Baik. Jadi mungkin perlu dipelajari lagi, Bu, diperjelas lagi gitu ya. Ya mungkin ini Bun, kalau catering, hotel itu kan masuk ke pajak daerah ya. Jadi ya pajak daerah. Jadi bukan PPN, tapi mungkin besarannya bukan PPN. 10% atau berapa itu ditentukan oleh. Tapi itu daerah. Biasanya include sudah ya di harganya itu sudah masuk PP ya, PP 10 atau berapa itu kalau pajak PDRB itu. Nah, iya, betul. Jadi supaya nggak double gitu ya. Jadi gini Bu, ada pertanyaan di chat ini yang menurut saya menarik Bu ya. Dan mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama. Di chat itu di sini disebutkan bahwa bagaimana kita bisa mengetahui bahwa penyedia itu non PKP Bu. Adakah dokumen adakah dokumen pendukung atau semacam surat keterangan dari KPP yang menyatakan bahwa penyedia ini non PKP? Kalau ya itu ya, ini sepertinya nggak ada ya. Kalau di pengusahanya sendiri dari wajib pajak itu nanti kan wajib pajak itu akan mempunyai kewajiban perpajakannya itu apa aja. Tapi kalau instansi pemerintah itu bisa ngecek di konfirmasi status wajib pajak. Itu saya juga ada yang pernah melakukan nggak itu. Jadi bisa cek di KSWP sebenarnya, www.pajak.go.id, nanti ada menu KSWP. Cuman saya nggak yakin ya, belum pernah coba juga sih ya. Itu bisa lihat status wajib pajak di situ gitu, kalau pengen tahu. Oh, termasuk dengan PKP-nya Bu ya, status PKP-nya Bu ya. Itu ya. Sebenarnya kalau pengen tahu langsung itu ya harus ke mana ya, ke kantor pajak atau ke KSWP-nya itu mungkin bisa coba. Oke, siap. Saya juga belum cek ya. Nanti coba saya cari info juga ya terkait ini. Tapi artinya gini, kalau dia omsetnya di bawah 4,8 dan belum PKP, ya membuktikan terbaliknya itu ya. Iya benar Bu. Ini kan tapi kan gini, justru mereka yang punya PKP kalau pengen punya ada transaksi dengan rekanan kan pasti dia nyampaikan, nih saya punya PKP gitu kan. Nggak sebaliknya gitu ya Pak. Kayaknya seperti itu.
Iya Bu, jangan sampai seperti ini pengusahanya PKP tapi dia sembunyikan Tapi non ngakunya PKP. bukan PKP gitu. Kayaknya Ya, itu. apa terjadi seperti itu? Kayaknya ini kayak seperti pembuktian terbalik gitu ya. Iya, Apa betul. bukannya mereka malah pengen menunjukkan oh saya sudah PKP makanya kena PPN kayak gitu. Iya. Jadi kayaknya jarang ya malah melihat ini bukan PKP tapi ngaku bukan PKP, kayaknya itu. Cuman saya mungkin di menu KSWP itu coba dicek kalau ada, tapi kayaknya jarang sih kasus apa PKP tapi ngakunya bukan PKP, malah sebaliknya ya. Kalau pengen ngaku sebagai itu ya mungkin ya. Jadi orang kaya ngaku miskin gitu ya. Tapi ini juga menarik, nanti coba saya cari-cari info juga ini. Baik. Makasih ya, terima kasih Pak. Siapa tadi yang nanya? Masih ada 3 penanya Bu. Mudah-mudahan masih bisa terjawab semua. Silakan bergabung Ibu mungkin Farida Evana. Oh ya, lanjut. Silakan Bu. Ya, konfirmasi status saja Pak. Halo, apa kedengaran Bu? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, kedengaran Bu. Lanjut Bu. Gini kan Ibu tadi bahas yang non PKP ya, kalau non PKP itu nggak dipungut PPN. Ya. Nah kalau untuk PPH-nya gimana Bu? Atau otomatis nggak dipotong PPH juga? Kalau PPH itu sebenarnya tetap dipotong ya PPH itu, tapi ada beberapa rekanan kalau yang di bawah 4,8 pengusaha itu ada namanya dia dikenakan PPh final dengan tarif 0,5% itu untuk PPh ya. Nah, kalau dia kena dengan pemakaian itu, maka dia akan ada surat keterangan, jadi SKB, jadi namanya ada SKB. Nah, kalau ada SKB itu mungkin tidak perlu dipotong gitu ya Bu ya, dipotong PPh. Tetapi kalau dia nggak masuk di situ, dikenakan tarif umum, maka tetap dipotong kalau PPh-nya. Jadi PPh tetap. Cuma PPN-nya aja yang nggak ada karena dia bukan PKP gitu. Biasanya Bu, kalau di sini kan kayak beli cetakan gitu ya Bu ya, ke cetakan lokal gitu, ke anggaplah ke apa tadi namanya itu istilahnya yang menghidupkan itu UMKM ya, UMKM ya. Biasanya itu dari pihak UMKM-nya itu menaikkan harganya untuk dipotong pajak dan untuk dipotong PPN PPh itu Bu. Jadi kalau misalnya untuk kedepannya nih kita akan sudah dapat pelatihan ini, dapat informasi kalau non PKP itu nggak perlu bayar pajak, kan diusulkan ke Bendahara, apakah untuk PPh-nya itu nggak, jadi kan harganya lebih murah itu Bu, apa itu nggak bermasalah nantinya atau bagaimana ya? Kalau PPh tetap ya, tapi kalau PPN karena dia bukan PKP, memang akhirnya kan lebih murah karena nggak ada PPN-nya memang gitu. Tapi sejauh ini karena tidak ada kewajiban sih bagi bendahara itu untuk belanja ke PKP, saya rasa nggak bermasalah sih gitu. Jadi memang beberapa bendahara karena milih amannya gitu ya, ditanya gitu. BPK gitu nanti semua harga dimasukkan PPN sama PPh. Tapi tapi sepertinya kalau aturan yang jelas di pajak itu kalau terhadap pengusahanya itu bukan PKP jelas nggak ada PPN gitu. Dan itu berarti, kalau dijawab seperti itu pasti kalau menurut saya aman sih gitu. Beberapa teman yang bendahara saya tanya juga aman kok, diperiksa BPK juga bilang aman gitu, enggak apa-apa. Memang ditanya ini kok nggak ada PPN-nya karena belanjanya bukan ke PKP gitu. Ini berarti untuk minggu depan, bulan depan kan ada belanja lagi tuh Bu. Jadi saya boleh ya tanpa PPN lagi gitu. Boleh. Sama ini Bu, kan saya di rumah sakit Bu. Nah biasanya itu kan ada obat-obat yang expired. Sebelum expired itu kan diretur Bu. Nah biasanya itu dari perusahaan obat itu kan mereka memang perusahaan PKP kan. Potong PPN dan PPh gitu. Terus biasanya tuh kami tuh dimintanya untuk upload nota retur gitu Bu, upload retur pajak. Nah itu sama sekali nggak paham gitu caranya retur pajak itu di mana ya saya bisa belajarnya itu ya Bu ya?
Ya, nanti kalau terkait belajarnya nanti Ibu bisa hubungi AR-nya masing-masing gitu. Ibu di daerah mana, Bu? Di Kalimantan Selatan, Bu, di Hulu Surga Ya, Utara. KPP-nya masuk KPP mana, nanti ditanya AR-nya. Atau kalau enggak langsung ke helpdesk-nya, Bu, nanti bisa konsultasi pajak ya. Jadi karena ini pandemi, itu nanti ada aplikasi Aku Pajak. Jadi di aplikasi kunjung pajak gitu ya. Jadi nanti bisa, atau Ibu bisa chat di WA-nya. Jadi biasanya ada itu Instagram, IG Live-nya atau apa, atau ke KPP dulu, nanti tanya gimana caranya upload nota retur. Karena nota retur yang itu memang harus diupload itu supaya rekanan Ibu itu bisa mendapat pengurangan gitu ya. Jadi itu bisa dikurangi lagi gitu PPN-nya gitu ya. Jadi ini memang penting sih untuk upload nota retur itu gitu. Cuma teknisnya seperti apa, belajarnya di AR-nya aja Bu, atau di helpdesk KPP setempat aja. Tuh. Oh iya, ya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Baik. Saya minta pendapat Pak Prof nulis ini karena waktu sudah habis, tapi masih ada 2 penanya. Gimana Prof? Mohon izin kasihlah Bu Yayu ya. Kan Bu Yayu masih di rumah. Kasihlah. Karena masih ada 2 penanya nih. Ya, Oke, ya, monggo. siap. Nanti Kita kalau nggak bisa ya minta bantuan Pak Muklis ini. Oh ya, terkait rumah ibadah tadi sih ada yang menyebutkan bahwa rumah ibadah itu sebenarnya bukan objek pajak gitu, tidak kena PPN sebenarnya gitu. Tapi nanti saya coba cari lagi kalau ini terkait kontrak. Sepertinya sih baru ya. Ya Pak Muklis pernah dengar nggak PPN untuk rumah ibadah? Kayaknya nggak ada ya Pak Muklis ya. Nggak ada ya kayaknya. Ya kayaknya bukan ya, tapi nanti coba deh ke saya. Tapi saya yakin bukan sih, nggak kena PPN gitu ya. Coba nanti saya simpen dulu Pak Muklis ya, nanti lewat Pak Muklis deh kita coba diskusikan dengan teman-teman. Monggo pertanyaan lanjut Pak Hendra. Oke, baik Bu. Silakan Bu Tika bergabung. Terima kasih. Mohon izin videonya di off ya. Siap Bu Tika. Iya, izin Bu. Izin Bu. Tadi Bu yang udah jelaskan tentang pajak kenaikan untuk 1 April itu sebenarnya dilema bagi kami PPK ya. Sebelum peraturannya udah ini, tapi menurut saya ya, sebelum peraturan itu 1 April itu terbit, kan sudah ada pemberitahuan ya. Pemberitahuannya untuk apa? Supaya kita itu PPK itu siap dengan kenaikan pajak di 11% itu, agar kita dalam pembuatan HPS kita sudah anggarkan ya, sudah membuat dengan 11%. Kenapa saya bilang katakan 11% daripada kita membuat kalau enggak di estimasinya penyerahannya di bulan April dan next time seterusnya ya di atas April ya, seperti itu. Kalau kita buat 10% ya, menurut saya tuh untuk adendum kontrak untuk penambahan 1% itu berat. Kalau dananya paket itu kecil, no problem Ibu. Kalau paketnya besar, itu PR lagi begitu. Jadi saya mendingan saya 11% di awal ya, karena estimasi saya kontraknya di atas atau pembayarannya di atas 1 April ya. Itu kalau peraturannya nggak ada, nggak apa-apa lah, kita adendum kontrak aja, nggak terlalu berat. Dibandingkan saya taruh 10%, nambah baru duitnya besar ya. Jangan-jangan aku dikomplain sama si kontraktornya, lu sudah tahu gini, baru pembayaran pajak kan nggak manual ya, pakai sistemnya, jadi agak-agak ribut gitu. Jadi saya ngambil langkah itu tuh, saya ngambil 11% aja deh di saat penyusunan HPS ya. Saya nggak tahu salah atau gimana, mendingan saya cari yang agak-agak risikonya terkecil gitu, daripada udah 10% aku pusingnya di belakang, gimana bayar duit banyak 1% itu kalau nilai paket besar seperti ini Ibu. Itu itu menurut Ibu gimana ya? Terima kasih.
Terima kasih Bu Tika, ini terkait sharingnya juga, ini juga masukan bagi teman-teman ya untuk pembuatan HPS ya. Sebenarnya kalau dari segi pajak sih, saya sih segi pajak nggak mempermasalahkan mau dibuat 10% dulu atau 11% dulu, tapi nanti realisasinya kan jelas ya. Ini kan undang-undang ya, kayaknya undang-undang itu sudah ditetapkan oleh DPR sama pemerintah, jadi 11% itu kayaknya harusnya sudah jalan ya Bu ya. Entah meskipun wacana di luar atau ada masukan itu nanti enggak, kalau bisa diundur gitu ya. Tapi kan yang jelas itu sudah seperti hampir pastilah kalau 11% itu memang tak berlaku 1 April gitu ya, 1 April 2022. Jadi kalau menurut saya sih dari Bu Tika itu cara yang paling aman mungkin ya, daripada nanti nambah dananya besar gitu, kan mending nanti malah adendumnya malah turun gitu ya Bu Tika ya, kalau memang nggak jadi gitu ya. Nah ini kami serahkan sendiri kepada pelaksana atau kepada tim pengadaan lah gitu ya, mana baiknya gitu. Karena kalau dari segi pajak sih kami memastikan aja bahwa pajak yang dibayar itu benar gitu. Kalau 1 April dan sudah berlaku 11% ya memang harus 11% itu Bu gitu. Jadi tergantung masing-masing, monggo mau langsung HPS-nya dibuat 11% atau mau tetap ada yang mau tetap 10% itu. Nah ini baiknya seperti apa Pak Muklis mungkin yang terkait dari pengadaan. Kalau dari pajak yang pasti sesuai aja Bu, 11% itu nanti berlaku 1 April gitu. Itu ya Bu Tika ya. Monggo Pak Muklis kalau mau nambahin. Sebenarnya memang ini juga biar tahu juga ini dari bahan diskusi yang panjang nih Bun, karena belum jelasan terkait dengan juknisnya ya, karena masih di tatanan regulasi tertinggi. Jadi memang ada yang membahas masih mungkinkah nanti juga juknisnya seandainya kontraknya, nah ini kontraknya sebelum April, maka masih mengikuti itu juga berkembang seperti itu. Jadi sampai kapan nanti pembayaran juga masih mengikuti 10%, ada yang seperti itu. Nah sebenarnya kan kembali lagi mau dilakukan adendum, seandainya dinyatakan pasti apabila penyerahan melewati April, nah ini kan seandainya mau dianggarkan 11% nih, kita setelah tahu pengadaannya, nanti penyerahannya adalah melewati April. Nah, ya nggak masalah, itu save saja. Nah, nanti kan tinggal di final aja kan, yang 1% kan nggak diambil kan gitu aja ya Bang ya. Nah, jadi menjadi sisa gitu. Nah, ini menjadi optimasi yang terbaik saja lah yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, paling tidak, kalaupun itu 10%, saya yakin kalau memang ini proses tender atau apa, mesti ada ada sisa penawaran ya kan, makanya kalau di dalam memproses itu ya jangan disamakan dengan pagu anggaran lah HPS-nya gitu, apalagi yang nawar sama dengan pagu anggaran itu kan kayaknya enggak ya kan, pasti ada selisih, terus nanti di proses pemilihan juga pasti ada sisa penawaran. Nah ini kan pastinya masih mencukupi lah gitu, tapi kembali lagi ini optimasi yang terbaik lah di setuju. Kalau memang saat ini mau dianggarkan 11%, ya itu menurut saya terbaik juga gitu. Nanti tinggal nanti kan kontraknya tinggal ternyata tetap berlaku 10%, ya sudah dilakukan final saja di akhir. Nah, nanti kan yang 1% kan nggak diambil gitu ya Bang ya. Bang Suendra mungkin mau menambahkan, silakan. Ya, cukup lah. Optimasi terbaiknya apa? Optimasi terbaik. Mau dianggarkan 11%, ternyata juknisnya nanti mengikut ke kontrak juga nggak apa-apa. Itu kan menjadi silpa saja. Sepakat. Sepakat. Baik, penanya terakhir. Sudah ada Pak Sarifudin, silakan bergabung Pak Sarifudin. Baik, terima kasih banyak Pak Suendra. Suara saya kedengaran ya Pak? Jelas Bang, jelas. Oh baik ya. Mohon izin Pak, saya langsung ke Ibu Yayu. Ya, Ibu, menarik ini pemaparannya, apalagi ini lagi ngetren ini masalah tarif pajak ini, Bu. Ada dua yang mohon pencerahannya, Bu. Yang pertama, saya ada kegiatan tahun 2018, kemudian selesai juga di akhir 2018, cuman karena kemarin di daerah itu lagi defisit anggaran, makanya belum sama sekali terbayarkan Bu.
pekerjaan kami di sana. Terus sampai sekarang itu belum terbayarkan. Itu nantinya jika Pemda mau lakukan pembayaran, apakah nantinya tetap mengacu ke PPN 10%, Bu? Karena kontraknya mau diadendum, sudah tidak bisa diadendum, Bu, karena sudah penyerahan. Demikian. Terus yang kedua, mengenai PPH. Nah, ini PPH kan sekarang berdasarkan aturan yang baru, Bu, sesuai surat dari Kanwil yang kami terima per tanggal 2 Maret 2022, itu kan PPH per tanggal 21 Februari itu berlaku 2,65%. Cuman kemarin kami ajukan pembayaran di Pemda, bendaharanya belum mau mengacu ke 2,65% itu dengan alasan bahwa mereka belum tahu kalau ada aturan baru. Nah, kami berdebat bahwa mau tidak mau, Ibu tahu atau tidak tahu, yang jelas namanya aturan harus sudah diberlakukan. Nah, begitu. Tapi tetap ngotot, Bu, tetap ngotot dia mengenakan 3%. Daripada kami berdebat kusir tidak selesai, ya oke lah, dipotong 3% PPH-nya. Nah, yang saya mohon pencerahannya, Bu, apakah nanti jika benar-benar ini aturan yang sebenarnya itu 2,65%, apakah boleh kami ajukan semacam kelebihan bayar, Bu? Iya, baik, itu 2 pertanyaan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarifudin, dari mana Pak tadi? Kanwil. Saya salah satu penyedia jasa, Bu, di Kota Parepare, Sulsel, Bu. Oke, Pak. Terkait kegiatan yang tahun 2018 belum terbayar, tapi penyerahan sudah selesai kan Pak? Sudah selesai sudah, akhir 2018. Iya. Nah itu kan kita kan di PPN itu mana yang lebih dulu kan gitu ya, pembayaran atau penyerahan. Nah kalau di sini jelas penyerahannya atau sudah selesai di tahun 2018, maka tarifnya tetap 10%. Jadi meskipun nanti pembayarannya entah kapan ya, belum ada ya ini. Iya. Itu jadi tarifnya tetap 10%, Pak. Ini jelas kan, sudah serah terima juga kan Pak ya? Sudah, Bu, sudah. Nah itu sesuai itu. Jadi faktur pajak harusnya kan dibuat pada tahun itu Pak, 2018 ya Pak Endra ya? Pak Sarifudin ya? Sudah buat faktur pajak juga ya? Mestinya sudah buat faktur pajak harusnya, waktu penyerahan. Tapi sepertinya belum sih, Bu, karena tidak ada pembayaran sama sekali, Bu. Iya. Itu gimana, Bu? Itu rawatnya. Harusnya waktu pajak dibuat saat penyerahan memang. Mana yang lebih dulu gitu ya. Jadi harusnya terhutangnya di sana gitu. Kenanya 10%. Nah ini kasus khusus ya. Ternyata belum buat faktur pajak. Belum juga belum ada pembayaran gitu ya. Iya, karena mungkin pengertian kami dengan bendahara bahwa nanti dibikin faktur pajak jika ada transaksi begitu, Bu. Jika sudah ada pembayaran gitu ya. Harusnya mana yang lebih dulu sih. Jadi untuk kasus seperti ini nanti mungkin perlu dibicarakan lagi Pak dengan, kalau bisa Bapak hubungi AR-nya aja Pak biar nggak salah gitu ya Pak ya. Bapak di KPP Bapak setempat aja ya terkait ini. Baik, Bu, baik. Iya, karena harusnya faktur pajak itu dibuat 2018 harusnya pada saat itu. Jadi kalau sudah dibuat faktur pajak kan tidak tertagih ya, harusnya memang jadi beban Bapak Sarifudin sih yang harus bayar itu harusnya gitu, PPN-nya gitu. Nah ini karena PPN-nya belum, faktur pajak belum dibuat, ya ini sebenarnya salah sih Pak gitu ya. Jadi nanti didiskusikan aja Pak dengan AR-nya. Takutnya sih jadi temuan gitu ya Pak ya. Tiba-tiba. Ya. Itu ya Pak Sarifudin ya untuk pertanyaan pertama.
Iya, Jadi Bu. kalau faktur pajak sudah dibuat sebenarnya aman gitu ya kan, 10% tarifnya gitu. Tapi ini faktur pajak nggak buat gitu ya. Iya, Bu, itu Dicek mungkin lagi Pak, memang belum buat ya Pak ya, belum buat ya. kalau dari seingat saya, Bu, kalau dari kami penyedia jasa kayaknya belum, Bu. Cuman bendahara Belum nanti saya ya. tanya, tapi kayaknya sama-sama Ya salah coba ini, Bu. dicek lagi. Iya, iya, Ya Bu. coba dicek lagi Pak nggih. Monggo. Iya, Terus iya. kalau ini Pak yang terkait jasa turun itu Pak ya, turun ya PPN, tarif jasa konstruksi yang turun ya. Jadi dari Iya, 3% menjadi 2,65% ya. benar, Dan Bu. karena belum jadi tetap mengambil yang 3%. Itu kalau memang lebih bisa kok Pak, bisa dikembalikan. Istilahnya direstitusi atau dikompensasi. Atau diminta dikembalikan Pak, itu bisa. Jadi diproses lebih Iya. lanjut. Ya. Jadi kemarin itu saya ke bendahara ya dibuat aja dulu 3%. Soalnya daripada saya enggak terbayar, Bu. Siap. Iya. Bisa Baik, Pak Bu, nanti, makasih. bisa Oh, nanti. baik. Makasih banyak, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, oke Pak. Oke. Siap. Sudah Pak Sarifudin sudah penanya terakhir ini. Kita serahkan ke Pak Prof. Mukhlis memberikan closing statement mewakili Pak Muji Santosa. Silakan Pak Prof. Baik, makasih nih Bang Indra. Mungkin Pak Muji masih dalam perjalanan gitu kan. Jadi diskusi ini luar biasa sekali nih. Banyak sekali. Tadi saya lihat sampai 450 hampir 500 gitu kan peserta nih Bu Bunda. Oh, Dan luar biasa memang diskusi ini diskusi bukan hanya terkait dengan regulasi saja ya, tapi terkait dengan diskusi memang menyentuh dari proses-proses yang memang kita lakukan gitu kan sehari-hari gitu kan. Jadi memang banyak sekali pertanyaan tadi terkait dengan bagaimana sih kita ada tuntutan untuk UKM gitu kan. Nah, bagaimana padahal kita dituntut untuk itu, tetapi dari regulasi dari kita itu kan sulit untuk memasukkan mereka, harus diminta harus NPWP lah, harus PKP lah, harus stempel lah gitu kan. Nah ini mudah-mudahan ini juga memberikan pencerahan kepada kita. Nah juga pajak-pajak terkait dengan swaklola tadi sempat disinggung kelompok masyarakat ini, apakah kelompok masyarakat itu harus ber-NPWP ataukah bagaimana proses perpajakannya. Nah ini tadi sudah alhamdulillah sih sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Mudah-mudahan clear, mudah-mudahan di tatanan pelaksanaan juga bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan gitu kan. Nah, yang terpenting itu tadi bagaimana kita UKM kita berdayakan gitu kan. Nah, itu. Jadi pengadaan itu tidak hanya dari sisi aspek gitu, tapi ada aspek lain gitu. Dari aspek apa? UKM kita menjadi berdaya, dan mudah-mudahan kalau UKM berdaya berarti nanti juga meningkatkan perpajakan gitu ya Bang Indra ya ke depannya. Karena apa? UKM ini bisa berkembang gitu kan. Mungkin itu Bunda, saya mewakili dari Pak Muji Santosa Training Consulting mengucapkan yang terima kasih luar biasa, apresiasi. Semoga sehat selalu dan semoga bisa memberikan pencerahan di lain kesempatan. Terima kasih, Bunda. Sama-sama, terima kasih juga kesempatannya. Sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari narasumber. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Minimal gini, diskusi kita kali ini memang sangat-sangat menarik. Mudah-mudahan ke depan bisa bisa diadakan diskusi yang lebih dalam lagi ya Pak Mukhlis ya. Jadi paling enggak saya mendapat kesempatan yang sangat berharga di kesempatan kali ini, sempat mengenal Bapak Ibu sekalian, para pelaku pengadaan di instansi pemerintah juga ya, ada rekanan juga. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan paling tidak seperti kata Pak Muis tadi, memberdayakan UMKM itu juga menjadi salah satu yang penting gitu ya, salah satu yang penting, apalagi memang ada kewajiban dari instansi pemerintah untuk ke depan lebih mengutamakan UMKM gitu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan lebih sepakat lagi bahwa kalau memang nggak kena PPN harusnya nggak kena gitu ya, tapi memang nggak semua seperti itu gitu, tapi ke depan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi semua. Itu aja ya Pak Hendra ya. Terima kasih kesempatannya, kurang lebihnya mohon maaf atas salah-salah kata. Terima kasih, itu aja. Baik, Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara.
Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih ke Ibu Siti Rahayu, Ibu Yayu, yang telah hadir memberikan pemahaman baru bagi kita semua. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang bersedia menyempatkan waktu untuk menyimak acara ini sampai selesai. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara ini berlangsung, saya selaku moderator sekaligus mewakili pihak penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besar. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara